Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sekarang kan hari Minggu, hari waktunya Tuhan. Kita harus bersukacita dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Yuk kita angkat satu lagu pujian, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami merasakan atas kebaikan-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan bisa menanamkan iman remaja kami, berkati kami, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema pada hari ini, The Tritarian Divergensi. Yuk sebelum kita memasuki firman, kita angkat satu lagu pujian, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku bersandar. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menghadirkan kami bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tapi kami tahu bahwa kasih Kristus mempersatukan kami. Dan biarlah dengan firman yang akan kami dengar, biarlah firman itu menjadi seperti sumber air atau mata air atau sungai yang direndukkan oleh rusa yang kehausan. Artinya bahwa kami menjadi orang-orang yang juga merindukan firman-Mu, yang menyegarkan kami, yang menghibur kami, yang menghidupkan kami. Begitu pula firman yang akan kami dengar ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami, sehingga kami dalam kehidupan kami memiliki tuntunan, kami memiliki pedoman, dan apapun yang kami kerjakan, kami lakukan adalah hal-hal yang benar di mata-Mu Tuhan. Berkatilah kami, biarlah Kudus berperan selama kami mendengarkan, sehingga firman yang jatuh di hati kami itu seperti sesuatu hal yang jatuh di tanah yang subur, dapat tumbuh dan berbuah, dan buahnya dapat terlihat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon penyertaan-Mu. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15
ayatnya yang ke-6 sampai 21. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mukjizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan, melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua, Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama-sama akan membahas tentang The Trinitarian Divergence. Artinya kita sebenarnya akan membahas tentang bagaimana karya keselamatan Allah yang bergerak dalam keberagaman, atau hal-hal yang berkaitan dengan keberagaman. Nah, untuk membahas sebuah keberagaman, aku ingin mengajak teman-teman mengingat kembali, ini sebuah fenomena yang sangat unik sekali ya di sosial media, dan ini membahas sebuah perbedaan. Waktu itu sempat satu kali viral dan menjadi perdebatan oleh para netizen ya pada saat itu tentang bubur. Jadi ada bubur, orang-orang yang makan bubur ini, yang satu ini adalah orang makan bubur dengan cara diaduk gitu ya. Yang satu langsung makan aja, nggak perlu diaduk gitu, makannya makan buburnya aja. Di tengah perbedaan itu banyak sekali orang yang mendukung bahwa enggak, bubur tuh harus diaduk gitu. Enggak, bubur tuh bubur ayam ya, bubur ayam tuh harusnya langsung dimakan aja, nggak perlu diaduk-aduk kayak gitu. Kalau diaduk-aduk jadi nggak enak apa segala macam. Hanya dengan perbedaan seperti itu aja kita bisa melihat bagaimana orang berdebat gitu ya, meskipun tuh sebenarnya untuk hal-hal yang happy-happy aja gitu ya, untuk diperdebatkan. Nah, tapi kita bisa memahami bahwa ternyata di tengah kehidupan kita, untuk hal sekecil itu aja, itu bisa kita katakan bahwa di dalamnya ada perbedaan. Kita tidak bisa terlepas dari hidup dengan keberagaman. Kita tidak akan pernah mungkin hidup tanpa keberagaman. Bahkan di dalam pilihan nasi goreng saja orang-orang bisa berbeda-beda. Kita bisa pergi ke tukang nasi goreng kaki lima, tetapi di sana kita akan melihat bahwa ada pilihan nasi goreng yang nasi goreng kambing, beda daging ya, misalnya nasi goreng ayam, nasi goreng sapi, lalu ada nasi goreng yang tingkat kepedasannya berbeda, sedang, nasi goreng tidak pedas sama sekali, atau nasi goreng sangat pedas gitu. Artinya semua orang memiliki preferensi masing-masing dan membuat mereka menjadi berbeda-beda, dan itu menjadi beragam. Bahkan dari cara memilih baju, dari memilih warna, hobi, bahkan di kehidupan sekolah pun dengan adanya ekstrakurikuler, semua orang bisa bebas memilih mana yang mereka suka, dan itu membuat kita beragam.
perbedaan-perbedaan seperti itu pun juga ada yang bisa berkembang. Artinya kita bisa satu kali kita bisa berubah, suka ini yang tadi suka ini jadi suka yang lain. Tapi ada perbedaan-perbedaan atau keberagaman yang tidak bisa kita rubah. Misalnya seperti warna kulit, atau kita lahir sebagai suku apa, kita lahir di mana dan sebagai siapa. Nah, hanya saja disayangkan sekali perbedaan-perbedaan seperti itu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, termasuk juga keperbedaan atau keberagaman beragama, seringkali memicu hal-hal yang sangat sensitif. Kalau teman-teman juga kembali melihat ke sosial media, maka teman-teman bisa melihat bahwa banyak juga perdebatan-perdebatan yang tidak selucu perdebatan bubur tadi. Justru perdebatan ini justru bisa bikin panas karena perdebatan berkaitan dengan agama. Dasar kamu seperti ini, dasar kamu seperti itu, hal-hal tidak perlu diucapkan ya. Tapi kita bisa melihat bahwa keberagaman juga bisa menghasilkan suatu hal yang bisa jadi kalau kita tidak siap menerima, kita akan bisa berkonflik gitu ya. Bahkan keberagaman di tengah kehidupan kita pribadi, keberagaman kecil ya, nanti perbedaan-perbedaan kecil dari seseorang satu dan seorang lain juga bisa membuat seorang bertengkar. Nah, tapi pertanyaannya, ketika kita berbicara tentang karya keselamatan Allah atau karya Allah yang bergerak dalam keberagaman dan perbedaan ini, apakah perbedaan atau keberagaman ini menjadi satu hal yang buruk buat kita, artinya satu hal yang bisa merusak kita, atau justru keberagaman ini menjadi satu berkat dari Allah, artinya satu hal yang justru malah bisa membuat seorang lain dengan perbedaannya masing-masing saling mewarnai kehidupan mereka masing-masing dan saling melengkapi gitu ya. Nah, berbicara tentang konflik yang terjadi atau hal-hal pertikaian terjadi karena keberagaman atau perbedaan, pada bacaan kita di Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai 21, kita bisa melihat bagaimana ada perdebatan dari dua sisi. Sisi pertama yang mengatakan bahwa orang non-Yahudi tidak bisa untuk menerima keselamatan ini. Artinya mereka tidak bisa menerima keselamatan ini kalau mereka tidak sunat atau mereka tidak melaksanakan hukum Taurat. Tetapi satu sisi yang lain, di mana waktu itu Petrus angkat berdiri dan berkata, Petrus mengatakan, aku saja menerima Cornelius menjadi bagian dari antara kami, meskipun dia sebenarnya orang Romawi. Artinya orang-orang yang tidak terlahir dari garis keturunan Yahudi. Nah, pertanyaannya, apakah pada saat itu keselamatan itu bisa diterima juga oleh orang-orang non-Yahudi? Karena bagi orang-orang yang Yahudi yang sudah menjadi Kristen ini, yang percaya kepada Kristus, mereka tidak bisa menerima terhadap keperbedaan itu. Nah, tetapi dikatakan, ini teman-teman boleh buka juga Alkitabnya di Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-17. Ini dikatakan, dan pada saat itu murid Yesus mengutip dari ucapan para nabi yang tertulis di Perjanjian Lama. Kemudian ini ayat 16 sampai 17, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang telah melakukan semuanya ini. Nah, kita bisa melihat dari ayat 17 dikatakan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Artinya bahwa bangsa-bangsa lain yang di luar kepercayaan, di luar yang bahkan tidak mengenal Allah dikatakan sini juga tetap milik Allah. Artinya bahwa keberagaman pun adalah menjadi satu bagian dari kehidupan kita, kehidupan kekristenan kita. Satu hal yang tidak bisa kita hindari, dan kita tidak mungkin untuk bersikap eksklusif. Justru kita harus terbuka, karena kita juga harus melihat bahwa mereka pun juga menjadi bagian dari karya Allah yang bisa kita lihat. Nah, teman-teman, dari perdebatan ini sederhananya sebenarnya kita bisa membagi itu membagi itu menjadi dua cara berpikir. Yang pertama adalah bagaimana seorang melihat keselamatan itu sebagai karya. Artinya keselamatan itu adalah hal yang digapai atau hal yang bisa diperjuangkan. Jadi itu adalah perspektif dari orang-orang Yahudi Kristen yang konservatif pada saat itu. Mereka bilang bahwa keselamatan itu adalah karena kita bisa melakukan segala hukum Taurat, makanya kita bisa selamat. Tapi apakah seperti itu? Artinya keselamatan karya itu seakan-akan karena kita sudah melakukan A, B, C, D, E, F, G, maka kita akan selamat. Gitu ya. Kita bisa pastikan karena kita sudah penuhi semua syaratnya. Itu seperti mungkin kalau kita sampai hari ini masih berpikir,
karena aku sudah rajin gereja, aku sudah rajin saat teduh, aku pelayanan, aku begini, kita sebutin semua seakan-akan sudah kita lakukan, maka dengan itu kita merasa berhak selamat. Apakah seperti itu model keselamatan kekristenan yang kita punya? Ataukah justru keselamatan itu berbicara tentang bagaimana Allah mengkaruniakan keselamatan itu kepada kita meskipun kita tidak pantas menerimanya? Dengan perasaan tidak pantas itu membuat kita merasa bersyukur sehingga kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Nah, jadi perbedaannya kan sangat jelas. Yang satu, mereka melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan peraturan-peraturan misalnya gitu ya. Terus ketika mereka penuhi, mereka bisa mendapat keselamatan. Atau justru karena keselamatan ini sudah ada dan Tuhan berikan sebagai bentuk karunia, grace, atau hal yang cuma-cuma kepada kita yang tidak pantas ini, tapi karena itu kita bisa merasa, wah Tuhan, Kau sudah memberikannya kepadaku, maka dengan ini aku akan mengucapkan syukur kepadamu dengan mengasihi orang lain gitu, dan melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Jadi keselamatan Kristiani sebenarnya keselamatan kedua tadi, bagaimana Tuhan sudah memberikan itu sebagai hal yang bersifat karunia kepada kita sehingga kita melakukan hal-hal yang baik di tengah kehidupan kita. Kita merasa bersyukur gitu ya, kita merasa bahwa Allah mencintai kita di tengah ketidakpantasan yang kita miliki. Itu membuat kita pada akhirnya kita tidak bisa menjudge orang lain, atau kita tidak bisa berkata, wah kamu sudah kayak gitu, kamu nggak bisa selamat gitu. Kita nggak bisa mengucapkan itu lagi karena kita tahu bahwa keselamatan itu adalah sebuah karunia, bukan suatu hal yang kita capai. Jadi kita tidak bisa sampai kepada titik di mana kita menyombongkan keselamatan yang kita miliki, karena itu tidak dari usaha kita, melainkan dari bagaimana Tuhan semata-mata mengasihi kita. Nah, berbicara tentang itu, kita bisa melihat di tengah kehidupan kita ini bahwa sebagai remaja GKI yang hidup di tengah Indonesia ini yang penuh dengan keberagaman ya, bahkan dari suku, agama, dan segala macam-macamnya, lalu semangat seperti apa yang harus kita punya? Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani di tengah konteks bermasyarakat yang beragam ini? The Trinitarian Divergence, kita bisa memahami dari kalimat itu bahwa karya Allah itu digerakkan dengan pribadi Allah yang beragam. Kita tahu bahwa Allah adalah satu, tetapi memiliki semacam peran yang berbeda-beda di dalamnya. Allah Bapa yang menciptakan, lalu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan menyelamatkan, lalu Roh Kudus yang menyertai. Kita bisa mengetahui bahwa di tengah karya keselamatan Allah yang digerakkan melalui keberagaman itu, membuat kita juga seharusnya bisa hidup di tengah keberagaman, karena semangat itulah yang kita punya. Kita harus mampu mengasihi orang lain di luar batas-batas apapun yang kita miliki, batas suku, batas agama, dan apapun itu. Nah, aku ingin mengajak teman-teman kembali, ini aku bacakan sendiri saja, tidak apa-apa. Pada Kisah Rasul pasal 2 dengan perikop berjudul Pentakosta. Di situ dikatakan bahwa para murid-murid melihat semacam ada lidah yang menyala seperti api lalu bertebaran dan hinggap gitu ya di mereka. Dan yang sangat menarik adalah ketika pada saat itu juga banyak orang yang melihat mereka, tapi orang-orang atau murid-murid Tuhan Yesus ini berbahasa dengan bahasa mereka sendiri. Tetapi orang-orang di sekitar mereka yang berasal dari daerah lain terheran-heran dan bertanya-tanya, loh kenapa mereka ini kan orang Galilea, kok kita bisa ngerti ya sekarang gitu ya. Jadi semacam karena pekerjaan Roh Kudus itu. Nah, dikatakan di sini pada ayat 7, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita orang Parsia, kita orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Palimbia, Mesir, dan daerah-daerah di Libya. Bahkan kita adalah pendatang-pendatang dari Roma. Artinya pada saat itu bahwa Roh Kudus itu hinggap pada murid-murid dan mereka bisa berbicara dalam bahasa mereka sendiri, tetapi bisa terdengar seakan-akan
pada saat itu orang-orang dari daerah-daerah mana bisa mengerti apa yang para murid ini katakan, artinya bahwa karya Allah itu memang tidak bisa dibatasi dengan hal-hal yang bersifat hanya sekedar suku, keturunan, apapun itu. Artinya Allah karya keselamatan Allah itu juga berada di tengah-tengah keberagaman. Karena keberagaman bukanlah sebuah kutub, melainkan keberagaman adalah suatu hal yang perlu kita hidupi, yang perlu kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, dengan ini maka biarlah kita menjadi remaja Kristen GKI yang memiliki semangat keberagaman di tengah perbedaan itu, bukan menjadi suatu hal yang perlu kita tikai kan di dalam kehidupan kita, tapi justru menjadi suatu hal yang perlu kita rayakan kehidupan bersama ini dengan cinta kasih Allah yang sudah kita terima, sehingga kita pun bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita sebagai bentuk karya keselamatan Allah yang ada di tengah kehidupan kita bersama. Amin. Teman-teman, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti bahwa karya Allah adalah karya yang dekat sekali dengan keberagaman, sehingga kami pun memiliki semangat keberagaman dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain tanpa memandang bulu latar belakang mereka seperti apa, tetapi kasih memang harus dilakukan di tengah kehidupan seorang Kristiani yang percaya akan Tuhan. Dan dengan itu kami mendoakan beberapa hal yang perlu kami doakan. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Jatibening dengan segala pergumulannya, di tengah segala komisinya, entah itu komisi dewasa, remaja, pemuda, anak, dan apapun itu. Tuhan tahu pergumulan kami masing-masing, dan biarlah Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan bergereja kami, sehingga kehidupan bergereja kami dapat menjadi kehidupan yang memberkati kami yang ada dalamnya, dan juga memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang ada di luar sana, yang kami kenal ataupun bahkan kami tidak kenal, yang sedang dalam pergumulan pribadi, atau orang-orang yang jauh di sana yang bahkan sekarang sedang kelaparan, kehausan, dan apapun itu Tuhan, yang tidak punya baju, yang terpenjara, dan mereka semua yang perlu dijamah. Tapi biarlah kami mendoakan mereka, biarlah segala suatu hal yang mereka jalani, mereka bisa tetap merasakan kasih karunia Allah. Tetapi biarlah kami juga tidak hanya berdoa seperti ini, tapi juga Engkau mau menjadikan kami perpanjangan tangan kasih Allah, sehingga kami satu kali atau satu saat ketika kami memiliki kesempatan, kami bisa melaksanakan kasih, atau melakukan kasih, atau mengasihi mereka juga dengan tindakan-tindakan nyata. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini, bangsa Indonesia yang lahir dengan begitu banyak perbedaan, yang di dalamnya begitu banyak keberagaman agama, suku, ras, apapun itu Tuhan. Tapi biarlah kami memahami bahwa keberagaman tengah bangsa Indonesia ini justru bukan menjadi satu hal yang menghancurkan bangsa kami, melainkan menjadi satu hal yang menjadi kekuatan bangsa kami, sehingga kami dapat menjadi lebih kuat lagi sebagai suatu bangsa yang dapat hidup rukun, yang dapat memiliki kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya. Dan biarlah kami juga yang menjadi bagian di dalamnya. Sebagai remaja Kristen, kami dapat menjadi remaja yang mampu melaksanakan kasih di tengah perbedaan itu, sehingga bangsa ini pun juga merasakannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jika teman-teman ingin melakukan persembahan, bisa melalui orang tua atau datang langsung ke gereja. Sebelum mengakhiri ibadah, kita angkat satu lagu pujian, Ikuti Kau Saja Tuhan. Aku ingin ikuti
kesehatan ya. Oh iya, jangan lupa pakai masker kalau keluar. Sering-sering cuci tangan, jaga jarak juga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pujilah Tuhan, hai jiwa.